Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merekam saniatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin wa ja'ala siddiqan uswatun hasanah li anni wa anni wa ja'ala labika uswatun hasanah li ummatil kafir Amerika wa laysa laha bi'aqdin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidha lahu huzwa. Al-ayah sadaqallahu nabi wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Serpihan kata-kata yang tercipta menjadi seuntai puji, marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati yang telah menghiasi hati dengan berjuta-juta harap dan mimpi, menuai benih-benih cinta di dalam sanubari dan menanamkan kebun rindu di dalam kalbu. Semoga menjadi saksi bagi kita semua. Karena kita para remaja tidak akan pernah goyah walau zaman telah berubah, tidak akan pernah berhenti walau hari telah berganti, dan tidak akan pernah ragu walau waktu telah berlalu untuk mempertahankan iman Islam di dalam hati. Lantunan salawat beriringkan salam, semoga selamanya terlimpah curahkan kepada sang legendaris of Islam, the best man, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ananda para santriwan pondok pesantren Darul Huda yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Halayaknya kita perlu ketahui bahwasanya pendidikan pesantren merupakan mampu membacking dari kadar-kadar keruntuhan nilai-nilai sosial di tengah kehidupan globalisasi ini. Pendidikan pondok pesantren merupakan filtrasi terhadap dua budaya yang sangat berlawanan, yang sangat bertentangan. Pendidikan pondok pesantren merupakan sebuah proteksi dari pergaulan dan paham yang nyaris akan meruntuhkan kebesaran Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendidikan pondok pesantren juga merupakan sebuah konsolidator bagi umat, bagi masyarakat, bangsa, negara serta agama. Hanya pondok pesantrenlah yang mampu menegakkan negara ini. Karena jika pondok pesantren, didikan pondok pesantren sudah tidak ada, maka bagaimana negara bangsa yang akan terjadi pada zaman sekarang ini? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighayri ilmin wa yattakhidha huzwa.
antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpanya dan menjadikannya olok-olokan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengar-dengar kehidupan barat menyusul ke seluruh penjuru dunia sampai ke pelosok bangsa Indonesia ini. Anak muda yang mana? Anak didik yang dalam kancah pendidikan yang mana? Yang sudah tidak mengetahui HP, tidak mengetahui itu motor, BBM dan lain sebagainya. Free thinkers kini tengah merusak generasi muda Islam dengan pendangkalan akidah. Mereka dididik dengan dunia modern untuk berpikir semua gue, yang penting senang, yang penting happy. Tidak apa-apa melanggar perintah orang tua juga, tidak apa-apa melanggar perintah agama juga, yang penting senang. Mereka dicekoki dengan berbagai musik setan yang cenderung akan merusak mentalitasnya. Bangsa barat sengaja menggiring mereka memasuki dunia hiburan yang tanpa batas. Untuk apa? Yaitu dengan satu tujuan, untuk menghilangkan, untuk menjadikan mereka menjauhkan dari tirani Islam dan menjadikannya sosok yang berpikir bebas. Ma'asyiral muslimin. Akibatnya bangsa Indonesia yang mayoritasnya Islam namun kehidupannya milik orang-orang barat. Anak-anak muda zaman sekarang ini asik dengan minuman keras, pil penenang, ekstasi dan berbagai layanan dan berbagai yang lainnya. Kehidupan barat semakin merajalela, semakin menjamur dan disertai dengan berbagai menjamurnya pusat hiburan malam lainnya yang telah nyaris lahir di kota-kota Nusantara ini, yang nyaris meruntuhkan kebesaran masjid-masjid. Tidak hanya itu, sekodasian menggejala seiring dengan menjamurnya layanan tontonan dan berbagai tontonan lainnya. Pornografi ditayangkan lewat VCD, internet dan berbagai layanan lainnya. Tabloid majalah ditayangkan secara terang-terangan. Perempuan yang mengakunya beragama Islam, mereka begitu bangga menjadi seorang aktris, bintang iklan, promotion person, dan seorang artis penyanyi yang kesehariannya mengumbar aurat. Ketika ditanya tentang konsekuensinya sebagai muslimah yang beragama Islam, mereka selalu berkilah, agama jangan dibawa ke sini, agama itu di masjid ketika ada kematian dan jika ada hari raya. Bahkan juga mereka berkata bahwasanya buka-bukaan yang mereka lakukan, buka-bukaan yang mereka lakukan itu adalah sebuah tuntutan profesionalisme. Karena dengan inilah mereka akan terkenal, mereka akan bahagia dunianya. Padahal kita sebagai seorang santri, setiap perlakuan, setiap perbuatan, langkah dan ucapan itu harus diukur apakah itu halal, haram, mubah atau makruh. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya tidak aneh apabila zaman sekarang ini banyak muda-muda, banyak putri-putri yang antri ingin berfoto telanjang di tabloid-tabloid, bertelanjang di tabloid-tabloid. Tidak mustahil anak-anak yang berada dalam kancah pendidikan SD ini mereka mengetahui, mereka melihat situs Google, mereka melihat dalam radar Google itu ada porno-porno yang menyediakan mereka untuk terjerumus dalam kehidupan yang tidak selayaknya. Makanya daripada itu, saya sebagai santri di pondok pesantren Terigu Huda ini mengajak kepada teman-teman semuanya. Kenapa? Karena setiap kehidupan ini akan ada tantangannya, ujiannya, cobaannya. Struggle to maintain our religious, struggle to maintain our faith. Kita harus bertahan diri untuk mempertahankan agama dan diri. Karena suatu saat nanti, tenanglah, la kudujuk nailul hijai wal tawala sumarul adai, kata Ibnu Malik. Kita itu harus tabah,
bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita jangan menyerah, kita jangan mundur walaupun selangkah, karena kita yakin suatu saat nanti kemenangan akan menjemput kita semua. Maka daripada itu, dapatkah saya simpulkan bahwasanya kehidupan ini barat, utara, selatan juga timur telah siap-siap menghadang kita. Kita harus siap menjadikan proteksi. Kita harus siap mempunyai konsolidasi untuk mempertahankan kehidupan ini. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.